Halo UC People, selamat datang di UC Insight. Perkenalkan, aku Intang dari Student Council yang akan menjadi host di episode pertama bersama Student Representative Board. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, UC People. Aku ditemenin sama partnerku. Yuk, Ai, perkenalan diri dulu. Halo semuanya, halo si people. Perkenalkan aku Aya dan di sini aku bakalan nemenin partnerku Intang buat jadi host di episode pertama UC Insight ini. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman UC people? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Oh ya, Tang, BTW dalam episode pertama ini kita kedatangan siapa nih? Nah, jadi di episode pertama kali ini kita kedatangan tamu terkenal seantero UC. Kalian penasaran nggak mereka siapa? Biar kita semua bisa saling sayang dan saling kenal, dipersilakan buat dua kakak cantik-cantik ini perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari kakak cantik, Kak Syifa terlebih dahulu, baru ke Kak Putri. Silakan Kak. Oke, halo semuanya, halo UC People, halo juga Ayah, Intang. Oke, perkenalan dulu mungkin waktu OWIC atau pra-L3 udah kenal aku ya beberapa, jadi kenalan lagi. Halo semuanya, namaku Syifa. Di sini aku sebagai Ketua Umum SRB dan kalau bilang jurusan sih pasti mewakili BMI. Silakan Putri dan ini wakilku. Oke, terima kasih Kak Syifa. Oke, sebelumnya aku sapa dulu nih. Halo UC People, halo Ayah dan juga Intang. Oke, perkenalkan nama aku Rizky Lianti Kamarina Putri, biasa dipanggil Putri. Aku merupakan Sekretaris Bendahara dari SRB tahun 2021-2022. Kalau aku dari jurusan IBM RC. Wah, mantap. Jadi guys, kita di sini kedatangan Kak Syifa dari Ketua Umum SRB dan juga ada Kak Putri dari Sekretaris Bendaharanya SRB. Nah, gimana nih kabarnya Kak? Baik banget. Baik, alhamdulillah. Ya, baik semua. Oh ya, mau tahu nih kesibukan dari Kak Syifa sama Kak Putri akhir-akhir ini apa sih? Kesibukan mungkin karena aku sudah semester 7 ya, jadi kesibukanku akhir-akhir ini magang dan nanti juga ada kuliah juga dan ngurus SRB tentunya. Kalau Kak Putri sendiri? Ya benar, kurang lebih sama Kak Syifa nih. Aku ada ngurusin SRB, habis itu kuliah dan juga ada magang. Tapi magangnya nggak untuk keperluan SKS ya, magang. Magang beasiswa ya Kak Putri? Beasiswa. Ya. Sama dong. Ayo Sama sama juga. Oke, Kak Syifa. Oke. Kak Syifa dan Kak Putri kan produktif juga ya saat liburannya. Ngerjain ini, ngerjain itu, magang juga, SRB juga kan. By the way, sekedar info nih UC People, kita recording, sharing-sharing episode pertama ini itu saat kita sedang liburan loh UC People. Jadi untuk UC People bisa dicontoh ya Kak Syifa dan Kak Putrinya, yaitu tetap produktif walau sedang liburan. Bener nih nggak nih Kak? Benar-benar. Oke, mari kita lanjut ke sesi sharing-sharing. Jadi kan Kak Syifa dan Kak Putri di sini itu sebagai perwakilan SRB ya Kak ya. Boleh dong Kak Syifa atau Kak Putri jelasin ke UC People yang mungkin di luar sana masih belum tahu SRB itu apa sih? Itu Kak. Silahkan. Mungkin Putri aja ya. Oke, boleh. SRB itu apa sih? SRB itu kepanjangan dari Student Representative Board atau Badan Perwakilan Mahasiswa di tingkat legislatif yang tugasnya itu untuk menjadi jembatan penghubung antara mahasiswa dengan universitas baik secara individu maupun berkelompok. Jadi istilahnya kita tuh kayak DPR MPR gitulah. Jadi kayak gitu guys, SRB itu adalah Student Representative Board yang bergerak di bidang legislatif dan juga bertugas untuk jembatan antara mahasiswa dan juga universitas. Nah, dari penjelasan yang tadi nih, pastinya SRB ini kan punya fungsi, nah ya nggak sih Kak? Punya fungsi tertentu. Nah, boleh nih dijelasin fungsi-fungsi SRB itu apa aja sih? Dan kalau boleh diceritain juga fungsi yang dipunya di setiap komisi itu kayak gimana?
Oke, fungsi. Kalau kita ngomongin tentang fungsi ya, tapi fungsi utamanya SRB itu adalah fungsinya advokatif dan legislatif, serta representatif ya. Jadi kalau fungsi advokatif itu tentu aja kita menerima semua aspirasi. Kita mewakili mahasiswa dari jurusan, dan kita juga menyampaikan keluhan, bukan cuma keluhan sih, keluhan maupun saran ya, untuk mengembangkan UC lebih baik lagi. Jadi bisa dibilang kalau kita itu dari mahasiswa untuk mahasiswa. Nah, kalau fungsi legislatif sendiri, kita ada membuat tata aturan yang dimana untuk OK tersendiri ya, lebih tepatnya, itu semua sudah diatur dalam aturan yang kita buat. Kita buat aturannya nggak semata-mata, oke, kita buat aturan A sampai Z, udah kita sahkan. Enggak, tapi kita balikan lagi ke OK-nya. Jadi, ada masukan kah? Jadi, istilahnya kayak bisa merasakan lah istilahnya. Merasakan gimana aturan itu dibuat. Jadi, nggak semena-mena kita mengesahkan asal, oke, ini ditetapkan. Enggak, tapi kembali lagi untuk mereka yang menjalankan. Terus ada juga kita sebagai penegur ya. Jadi setelah kita membuat aturan, kita juga menegur kesalahan beberapa OK yang melakukan. Nah, di situ kita nggak semena-mena juga kok. Semua itu sudah diatur dalam semua tata aturan. Terus yang terakhir itu representatif ya. Representatif itu kita mewakili. Yang aku bilang di awal, dari mahasiswa untuk mahasiswa. Kayak gitu. Terus untuk komisi, sebenarnya kita juga menanamkan fungsi-fungsi 3 yang udah aku sebutin. Kayak gitu sih. Oke, I see. Berarti salah satu fungsi SRB sesuai yang dijelasin Kak Syifa itu adalah fungsi advokasi, yang berarti kayak konseling gitu ya Kak ya? Benar? Oke. Jadi teman-teman, kalau kalian mau menyampaikan unek-unek atau aspirasi kalian tentang segala hal yang ada di UC, misalkan seperti fasilitasnya, UKM-nya, atau perihal akademik, SRB inilah yang akan menjembatani kalian ke pihak-pihak yang berwenang atas aspirasi yang kalian keluhkan. Benarkah, Kak? Benar banget. Oke. Ya, benar banget nih, Intang. Terus bagaimana kita tahu tadi Kak Syifa bilang kita punya komisi yang masing-masing memiliki fungsi dari yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau komisinya sendiri yang Ayah tahu kan ada 5 komisi ya Kak ya. Ada komisi A, komisi B, komisi Y, komisi C, dan komisi D. Nah, boleh banget nih dari Kak Syifa atau Kak Putri dijelasin lebih detail komisi apa sih yang ada di SRB itu, terus tugas dan prokernya itu apa aja. Silahkan Kak. Penjelasan komisi Putri aja deh. Oke, aku jelasin komisi A. Nah, untuk komisi A ini tuh proker-prokernya tuh ada advokasi OWIK, advokasi SUUKM, ada SRB kembali, ada juga advokasi mahasiswa tentunya, dan juga yang memegang line official SRB. Jadi kalian semua keluh kesah kalian bakal jika kalian ingin menyampaikan keluh kesah kalian melalui line official, bisa banget tuh kalian nyampein semua unek-unek kalian di line official SRB, dijamin kerahasiaannya 100% aman. Nah, untuk di komisi B itu ada Leadership 101, 102, ada regenerasi SRB, Student Care, birokrasi, matriks OK, internal training, dan ANGMUD nih, anggota muda nih. Dan aku mau ngingetin juga, dalam waktu dekat ini, rekrutmen anggota muda itu akan dibuka ya teman-teman semuanya. Bagi UC People angkatan 2000 berapa Kak? 2020, 21 itu jangan lupa ya ikut anggota muda karena kita bakalan open recruitment di waktu dekat ini. Nah, untuk komisi Y itu ada tab komisi Y, observasi proker, SC dan SRB, administrasi kontrol SC, ada finance control juga, dan ada rapat tengah periode dan akhir periode. Nah, untuk komisi
Komisi C sendiri ada ADART SRB, TAP Election Committee, pemilu presiden mahasiswa, ada sosialisasi KUOK dan tata aturan lain, dan juga ada TAP, KOM-Y, KOM-C, TAP sanksi, KOM-Y dan KOM-B, dan juga pengajian KUKM. Nah, untuk di Komisi D sendiri ada sosial medianya SRB, jangan lupa di-follow ya SRB UC di Instagram, dan juga internal website dan juga studi banding. Gitu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, dari jawaban Kak Putri nih, berarti SRB ini juga berperan untuk mengawasi organisasi kemahasiswaan dan kegiatan mahasiswa lainnya, salah satunya yaitu OWIC. Benar kan Kak ya, sesuai dengan Komisi Y tadi? Ya, Oke. Jadi yang mengawasi kegiatan UC People saat OWIC itu juga kakak-kakak SRB loh UC People. Ngomong-ngomong nih Kak Syifa dan Kak Putri kan sudah jalan beberapa bulan sebagai fungsionaris SRB. Mungkin apa ada keresahan atau mungkin kesulitan yang dirasakan sejauh ini oleh kakak-kakak sekalian di SRB? Boleh di-share Kak di sini, nggak apa-apa. Silahkan Kak, kalau ada. aja nih Kak. Kesulitan ya. Iya. Dulu mungkin ya, yang baru masuk SRB. Kesulitannya sebenarnya kesulitannya nggak lebih kecil ya daripada kesenangannya, karena jujur pasti senang lah masuk SRB dan juga ketemu teman-teman baru dan juga punya pengalaman baru di tingkat universitas, dan keresahannya lebih ke apa ya, kurang lebih mungkin lebih ke kita harus teliti ya dalam setiap prokernya ya tuh Kak. Nggak boleh ada kelewatan satupun yang harus apa ya, harus detail, dan detail itu harus apa ya, resah gitu. Resahnya tuh kayak kalau kurang detail tuh kayak kurang gimana ya? Ya resahnya di keresahan itu kita harus detail gitu. Oh, jadi keresahannya dari Kak Syifa. Tadi boleh diulangin Kak Syifa? Keresahan. Kalau keresahan sih mungkin ya benar kata Putri ya. Kita bagaimana situasi online ini kita harus sedetail mungkin, dan penghalang kita itu banyak, nggak cuma komunikasi tapi juga bicara lewat laptop ataupun HP itu kan terhalang layar ya. Jadi sebaik mungkin kita harus teliti. Kesulitan sih mungkin pasti ada, dan yang pastinya kita juga mengurangi cara kesulitan itu gimana, tapi lebih tepatnya bagaimana kita bisa terikat satu sama lain menuju goals yang sama antar fungsionaris, dan kita kan bisa dibilang dari berbagai jurusan ya. Nah, itu sih apa ya, misi yang harus kita jalankan terlebih dahulu. Kayak antar fungsi itu harus saling terbuka, saling erat, dan juga komunikasinya sih lebih dijaga gitu. Oke, jadi keresahannya memang sekarang ini gara-gara online ya, jadinya harus benar-benar detail, karena sebenarnya kayak keresahan ini relate juga sih bagi Ayah, dan juga mungkin Intang juga relate, karena kita semua kan gara-gara online gini benar-benar terbatas dalam jarak, dalam waktu, ruang, jadi nggak bisa seleluasa kayak dulu offline gitu. Ya, jadi memang benar-benar wajar ya kita semua ngalamin kayak gitu, dan ya semoga pandemi COVID ini bisa cepat berakhir biar kita bisa beraktivitas dan juga berkegiatan seperti sedia kala, seperti itu. Amin. Amin. Bener banget, Ay. Apalagi kalau online gini kan keresahan untuk bertemu orang itu kayak sulit gitu karena pandemi kayak gini, kan apalagi berbeda pulau mahasiswa gitu. Bener nggak? Bener. Apalagi jaringan internet tuh bener-bener kendalanya aku, apalagi kalau yang kakak-kakak lain apalah gitu juga kendala internet pasti ada kendala. Oke. By the way,
kalau internetnya udah putus itu kayak pas rapat, aduh ini ketinggalannya gimana? Gak enak banget. Banget. Oke, kita lanjut ya. By the way, dari tadi kan kita udah bahas nih SRB itu apa, fungsinya itu apa, terus prokernya apa, dan lain-lain. Sebenarnya SRB itu, Kak, seberapa penting sih di UC? Dan apa jadinya kalau misalkan SRB itu tidak ada di UC? Apakah jadi kacau atau gimana, Kak? Silakan dari Kak Syifa atau Kak Putri. Oke, kalau pentingnya SRB ya, menurutku semua OKA itu penting karena memang setiap OKA itu punya tanggung jawabnya masing-masing dan areanya masing-masing. Contoh UKM itu kan areanya untuk memfasilitasi hobi kalian ya, terutama kayak misal taekwondo atau yang hobi basket dan lain-lain. Terus SU juga areanya untuk jurusan, jadi bagaimana jurusan itu lebih berkembang, memfasilitasi jurusan itu, dan lain-lain. SC pun seperti itu, memfasilitasi mahasiswa ya, lebih tepatnya. Nah, kalau SRB sendiri, kalau bisa dibilang, semua itu sudah terfasilitasi oleh SC, SU maupun UKM. Tapi SRB sendiri bisa dilihat, balik lagi kita membuat tata aturan yang dimana istilahnya kita memfasilitasi semua OKA di UC ini untuk lebih tertata rapi dan juga lebih terawasi. Jadi nggak semena-mena untuk menjalankan OKA tersebut. Nah, kalau dibilang kalau nggak ada SRB gimana nih? Iya, berjalannya OKA masih berjalan, tapi balik lagi tidak beraturan. Kayak ya udah ini jalanin A, B, C, goals-nya juga masing-masing kayak gitu. Jadi dibilang nggak ada SRB itu lebih tepatnya kacau ya, bisa dibilang kacau, nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mentata aturannya, dan juga kan kita ada finance control ya, jadi keuangan mereka ya udah asal keluar, asal masuk, nggak ada pengawasan di dalam itu. Jadi bisa dibilang krusial sih lumayan, karena kita jalan barengan. Istilahnya mobil, roda 4, rodanya hilang 1 kan nggak bisa jalan. Nah, itu. Gitu. Jadi nggak seimbang gitu ya, Kak Syifa. Nah, jadi fungsinya SRB itu benar-benar penting guys buat ngawasin organisasi kemahasiswaan yang ada di UC. Jadi selain buat ngawasin, tapi juga bikin tata aturan. Jadi biar organisasi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu. Nah, tadi dengar-dengar dari penjelasan dan penjabaran dari Kak Syifa dan juga Kak Putri, saya dengar ada satu proker yang cukup menarik nih yang tadi dibahas, yaitu anggota muda dari prokernya Komisi B. Nah, mungkin boleh nih dijelasin lebih dalam lagi buat para UC people di luar sana yang kepo-kepo tentang anggota muda. Sebenarnya anggota muda itu ngapain aja sih, Kak? Silakan. Ngapain aja nih, Kak? Untuk anggota muda sendiri itu merupakan nantinya di angkatan 20 dan 21 akan diberikan masa magang selama beberapa bulan di anggota muda. Nah, itu ngapain aja sih? Benefitnya tuh banyak banget pastinya. Jika kalian tergabung dalam anggota muda SRP, kalian pastinya akan mendapatkan lebih banyak networking lebih luas, dan juga bakal melatih skill leadership kalian, meningkatkan kemampuan berkomunikasi kalian nantinya, membentuk pola pikir yang lebih baik lagi, critical thinking untuk problem solving yang akan kalian hadapi itu bakalan lebih mantap lagi dalam SRP, bakalan lebih mengasah daya critical thinking kalian dan menjadi kuat dalam menghadapi tekanan, belajar time management juga. Jadi di anggota muda nanti kalian akan diberi proker-proker sesuai komisi yang kalian minati. Kalian akan masuk di komisi yang kalian minati, dan nanti di komisi tersebut angkatan 20 dan 21 akan diberi tugas juga sesuai dengan proker yang ada di komisi tersebut, dan nantinya akan di-rolling selama 1 bulan sekali itu di komisi lainnya. Jadi kalian bisa ngerasain nggak cuma di komisi A, tapi kalian juga bakal ngerasain itu di komisi B dan lain sebagainya.
Nah, nantinya di Angmut ini kalian akan bakal dapat banyak banget benefit yang bakal kalian dapetin lah pokoknya nanti di angkatan 20 dan 21 jika kalian tergabung dalam anggota muda Student Representative Board 2021-2022. Nah, mantap banget. Jadi anggota muda itu semacam kayak magang ya buat buat angkatan 2020 dan juga 2021. Nah, mungkin bagi teman-teman UC People angkatan 2020-2021 yang mau join di anggota muda boleh banget nih karena benefitnya banyak banget. Selain kita bisa belajar manajemen diri, manajemen waktu dan lain sebagainya, kita juga dipersiapkan buat jadi fungsionaris SRB yang kedepannya kayak gitu ya. Nah, mungkin ada nggak tips dan pesan dari Kak Putri ataupun Kak Siva buat para calon anggota muda di luar sana yang mau daftar nanti? Oke, tips untuk UC People ya, terutama 2020-2021. Seperti yang aku bilang di awal waktu OWIC ya, waktu aku sama Syasha talk show tuh, tingkatkan kekepoan kalian mengenai UC sendiri, terutama di OK-nya ya. Karena kalau kalian cuma ngejar KP, itu menurutku hanya terbatas kayak oke, KP-ku udah selesai, ya udah aku nunggu aku lulus. Enggak sih, tapi lebih ke fokuskan untuk pengembangan diri kalian. Misal gimana ya aku bisa jago untuk berkomunikasi dengan orang lain, gimana aku bisa mengatur waktu dengan cara join ke semua event yang sudah diadakan oleh UC, terutama oleh OK masing-masing ya. Karena di situ benefitnya banyak, gak cuman KP, tapi lebih ke pengalaman gimana sih kehidupan di OK sebenarnya kayak gitu. Nggak sesusah yang kalian pikirkan sebenarnya, tapi lebih asik. Karena kalau misal kuliah, ya udah kuliah pulang, atau kalau sekarang mah cuman kuliah nge-zoom, udah gitu-gitu doang sih. Ya, menurutku kurang ya, karena waktu yang kalian tempuh waktu kuliah tuh 4 tahun. Kalian pikir sebaik-baik mungkin 4 tahun itu kalian gunakan untuk apa? Kayak gitu. Nah, gitu tuh tips dari Kak Siva buat teman-teman UC People di luar sana yang mungkin mau join organisasi kemahasiswaan, khususnya Angmut ini. Jadi, kita jangan ngejar KP ya, Kak, ya. Harus memang kita pengen niatnya buat pengembangan diri, gitu. Jadi, biar kalau kita ikut organisasi, biar bisa lebih baik lagi. Dan bonusnya itu cuman ya KP itu. Tapi fokusnya pengembangan diri sendiri buat kuliah ke depannya ataupun di dunia kerja, kayak gitu. Boleh dilanjut, Intang. Makasih banyak buat Kak Siva dan Kak Putri. Oke. Nah, itu guys, dicatat ya buat para UC People. Siapa tahu kalian tertarik untuk jadi anggota muda SRB atau fungsionarisnya. Boleh banget buat kalian kepoin dulu di Instagramnya SRB. Di apakah namanya? SRB. Nah, itu guys, follow ya. Nah, jangan lupa di-follow @srbuc di Instagram. Nah, udah nih, kita nggak kerasa banget untuk sesi UC Insight episode pertama ini, kita belajar begitu banyak hal yang bisa kita dapat di sini, dan ya kalau Ayah boleh simpulin, jadi SRB ini adalah suatu badan perwakilan mahasiswa yang bertugas untuk menerima advokasi dan aspirasi dari mahasiswa yang ada di UC. Nah, selain itu, SRB ini juga sebagai lembaga legislatif yang bertugas untuk pembuatan aturan, lalu ada observasi dan pengawasan segala organisasi kemahasiswaan yang ada di UC. Nah, untuk komisinya sendiri itu ada 5, tadi yang sudah disebutkan, ada komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, dan komisi Y, yang mana komisi A ini bertugas untuk advokasi mahasiswa UC. Lalu untuk komisi B ini bertugas untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan pengembangan organisasi kemahasiswaan ya Kak ya, yang ada di UC. Lalu yang ketiga ada komisi Y ini bertugas untuk mengurus hal yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan administrasi dan juga observasi atas segala kegiatan yang dilakukan dan diadakan oleh organisasi kemahasiswaan yang ada di UC.
Nah, aku lanjut ya kesimpulannya. Terus ada komisi C, yaitu bertugas untuk menyusun, mengatur, dan mengkaji tata aturan bagi seluruh organisasi kemahasiswaan di UC. Kemudian ada komisi terakhir, yaitu komisi D, yaitu bertugas untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan relasi internal maupun eksternal. Jadi gitu UC People. Sudah dicatat nggak? Atau aku ulang lagi nih, kesimpulan dari SRB itu apa? Kepanjangannya, Bun. Capek, Bun. Oh iya, capek dong. Nanti gini aja, guys. Nanti kalian tonton ulang saja deh videonya kalau ada informasi-informasi penting yang mungkin kalian lewatkan. Oke? Oke. Oke. Mantap, mantap. Oke deh, sepertinya kita udah ada di penghujung waktu, UC People. Jadi di episode kali ini kalian bisa tonton di 2 platform yang berbeda, yaitu ada di Spotify Student Council dan juga di IGTV-nya Student Council @Student Council UC. Jangan lupa di-follow juga. Dan terima kasih banyak buat Kak Siva dan juga Kak Putri yang sudah sharing-sharing banyak nih tentang SRB hari ini. Sampai jumpa di UC Insight episode selanjutnya. Thank you dan bye-bye. Iya. Bye-bye.